Film dibuka dengan memperlihatkan pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok yang dinamakan Dread terhadap pasukan manusia. Pasukan manusia yang dipimpin oleh Pangeran Halgan pun berusaha bertahan melawannya. Namun mereka kalah dan banyak pasukan yang berguguran. Pangeran Halgan yang masih hidup pun hampir dihabisi. Namun tiba-tiba seorang kesatria datang dan berhasil menghabisi kelompok Dread. Akan tetapi setelah itu bukannya menolong, kesatria tersebut malah menjarah cincin dan giok berharga milik pangeran. Dan tak lama Pangeran Halgan pun tewas. Setelah merampas harta itu, sang kesatria mampir ke sebuah angkringan untuk memesan wedang jahe dan sego kucing. Sementara orang-orang yang sedang medang di meja, mereka membicarakan tentang kelakuan kesatria misterius itu yang merampas harta dari mayat-mayat pasukan. Namun salah seorang mengatakan agar tidak mencari masalah dengannya, sebab kesatria tersebut dulunya adalah prajurit kepercayaan sang ratu. Jauh sebelum Pangeran Halgan diangkat dan sebelum perang melawan Dread, di mana ia dikenal dengan julukan Dewa Pedang, kesatria tersebut juga satu-satunya manusia yang selamat dari pembantaian Grim, di mana sebuah tragedi yang konon katanya tak meninggalkan satupun manusia yang hidup. Tak lama kemudian datang makhluk aneh Dastelu yang disebut troll dan langsung memanggil kesatria itu dengan nama Deathstalker. Kedatangan troll itu berniat merebut kembali giok milik Pangeran Halgan. Namun Deathstalker pun menolaknya, sehingga gelut pun terjadi. Pertarungan pun berlanjut sampai keluar. Awalnya Deathstalker meremehkan troll itu, tetapi troll ternyata sangat kuat. Beruntung berkat keahlian pedangnya, ia pun berhasil membunuh sang troll dan melarikan diri. Di tengah pelariannya, Deathstalker mencoba membuang giok itu ke sungai. Namun anehnya setiap kali dilempar, giok itu selalu kembali lagi ke sakunya, seolah tidak bisa dipisahkan dengan dirinya. Menyadari hal itu, ia pun berniat pergi menemui penyihir yang bernama Thoralfa. Sesampainya di lokasi, ia memohon agar Thoralfa bisa melepaskannya dari ikatan giok itu. I noticed. Now I'm bounded. Tetapi sang penyihir menjelaskan bahwa giok tersebut hanya dapat berpindah tangan melalui kematian. Thoralfa pun mengaku tak memiliki kemampuan untuk menghapus ikatan tersebut. Setelah Deathstalker memberikan peta dan darah persembahannya, Thoralfa menyarankan untuk menemui penyihir bernama Dodat. Kemudian sebelum ia pergi, Thoralfa memperingatkan bahwa takdir Deathstalker akan dipenuhi kejahatan besar yang menanti di depannya. Akhirnya setelah perjalanan panjang, Deathstalker sampai di sebuah gua yang diyakini sebagai lokasi terakhir Dodat. Di dalam gua, ia terkejut melihat potongan tubuh manusia berserakan dan sebuah kotak pensil. Namun tiba-tiba puluhan monster cacing muncul dari pasir dan menyerangnya. Ia lalu membawa naik kotak pensil itu dan menemukan seorang manusia kecil yang ternyata itu adalah si penyihir Dodat. Oh shit! Deathstalker pun membunuh para monster cacing itu dan menyelamatkan Dodat. Nice one. Tuck and roll. Sementara itu di warung angkringan, sang pemilik mencoba memindahkan mayat troll yang sebelumnya dibunuh oleh Deathstalker. Namun tiba-tiba 3 sosok monster misterius muncul dan menyerangnya. Kita balik maning ke Deathstalker. Ia bermalam bersama Dodat dan membahas giok yang terus mengikutinya. Dodat pun langsung tahu jika ia mencurinya dari Pangeran Halgan. Namun Dodat juga tidak mengerti makna dari tulisan pada giok tersebut. Ia menjelaskan bahwa ukiran pada giok tersebut adalah bahasa Asmodean, yaitu bahasa kuno yang menjadi akar kekaisaran Abrasion. Ia juga mengatakan satu-satunya orang yang mampu membaca bahasa itu hanyalah Sodan, sang penyihir agung.
Namun sayangnya Sodan telah lama mati dan arsip penerjemahnya dikubur bersamanya. Dodat juga meyakini arsip tersebut membuat penjelasan untuk mengurai kode bahasa Asmodean. Certain that one of them will contain the Asmodean cipher. Lalu Deathstalker pun mengajaknya menjalankan misi menuju makam Sodan. Dikarenakan tempatnya sangat berbahaya, Dodat pun menolaknya. Namun Deathstalker mengancam akan meninggalkannya di tengah hutan bila ia tidak ikut. Dengan terpaksa Dodat pun mengikuti perjalanan Deathstalker. Fine. Dalam perjalanannya, Deathstalker mulai merasa ada kejanggalan logo terkait para pembunuh yang ia bantai sebelumnya. Dugaan itu terjawab ketika Dodat melihat sebuah simbol yang Deathstalker tunjukkan padanya. So I thought. Sitor was wiped out eons ago. Simbol itu ternyata milik sekte Sitor yang sudah lama dianggap punah. Dodat lalu menjelaskan bahwa Sitor adalah kultus penyihir kuno yang terobsesi menggali misteri dari alam luar yang penuh kejahatan. Dan semua hal itu tidak mungkin dipahami manusia biasa. Pemimpin mereka bernama Nick Mimnon yang dikenal nyaris tak terkalahkan. Their leader, Necromemnon. Saat mereka sedang mendongeng, tanpa disadari, seekor manuk Simotonesiji terbang menjadi mata-mata yang mengawasi langkah mereka. Saat hari menjelang sore, giok milik Deathstalker tiba-tiba memancarkan cahaya pertanda musuh mendekat. Hide! Dan benar saja seorang kesatria bertopeng muncul setelah menerima laporan dari manuk Simotonesiji itu. Ia lalu menebarkan biji-bijian ke tanah yang seketika berubah menjadi pasukan Dreaded dan langsung memburu Deathstalker. Come on, let's go! Mereka pun lari masuk ke hutan dan bersembunyi di balik batu. Saat mencoba membantu, Dodat justru menabur biji yang sama. Tetapi hasilnya malah memunculkan kuyang berisik yang membuat persembunyian mereka terbongkar. What happened? Go! Tak lama kemudian, sang kesatria bertopeng menampakkan dirinya. Ternyata ia adalah Jotak. Jotak. Di mana Jotak adalah teman lama Deathstalker yang pernah ia bunuh dalam tragedi Grimm. Ia menjelaskan bahwa dalam misi lama mereka untuk membunuh seorang penyihir. Nyatanya mereka justru membuka jalan kebangkitan penyihir tersebut. Dan waktu itu Jotak mengalami kerasukan hebat yang membuat membantai seluruh rekannya. Hingga akhirnya Deathstalker terpaksa memenggal kepalanya. Kini Jotak hidup kembali setelah dibangkitkan oleh penyihir yang sama, yaitu Nick Mimnon yang telah bangkit dari kematian. Kemudian Jotak pun berusaha membunuh Deathstalker demi merebut giok itu. Dan gelut pun terjadi. Meskipun Deathstalker sempat kewalahan, ia bangkit kembali dan memotong tangan Jotak hingga mereka bisa kabur bersama Dodat. Let's go! Come on! Dalam pelariannya itu, Dodat menjelaskan bahwa kebangkitan Nick Mimnon berarti ancaman bagi seluruh makhluk, termasuk Aberration. Dan jika penyihir itu memulai kembali era kegelapannya, maka semua dunia akan hancur. And the beginning of a dark era I dare not imagine. Malam harinya, mereka pun akhirnya tiba di makam Sodan. Tetapi tempat itu sudah dikuasai anak buah Nick Mimnon. Terlihat dua pengikutnya sedang merakit pasukan Dreaded dari potongan tubuh manusia dan membuat mereka berevolusi menjadi lebih kuat. The acolytes of Cultus. Dan di saat mereka menyusun rencana, tiba-tiba muncul seorang wanita misterius dari belakang yang juga ingin memasuki makam tersebut. You're not the only one sneaking in. Akhirnya mereka pun bekerja sama. Dodat dan wanita itu masuk lebih dulu, sementara Deathstalker mengintai dari luar. Now's my chance. You're that. Wait for me. Hey. Sesampainya di dalam, mereka membuka makam dan mulai mencari arsip penerjemah bahasa Asmodean. Translates the Asmodean tongue. Sementara itu Deathstalker yang berada di luar, ia pun diserang oleh monster babi. Sedangkan di dalam mereka juga diserang. Untungnya Deathstalker berhasil mengalahkan monster babi itu dan segera masuk untuk menyelamatkan Dodat dan si wanita dari serangan monster lainnya.
Saat mereka akan pergi, monster itu tiba-tiba bangkit. Namun hanya menyampaikan pesan suara dari Nick Memon, di mana ia menyampaikan ancaman bahwa semua pasukannya akan memburu mereka tanpa henti. Beruntung wanita itu menemukan pintu keluar sehingga mereka pun bisa kabur. Learn from me. You will beg. A way out. Let's go. Saat sedang beristirahat, Deathstalker berkenalan dengan wanita tersebut yang ternyata bernama Brisbane. Thanks for your help back there. It's Brisbane. Ia mengaku sebagai pemburu harta atau lebih tepatnya pencuri. Namun ia berjanji tidak akan mencuri apapun dari mereka. Just to have a little more sparkle to them. Malam pun semakin larut hingga mereka tertidur. Dan tiba-tiba Deathstalker terbangun oleh kemunculan monster batu raksasa bermata hijau. Show yourself. Hingga terjadilah gelut maning. Monster itu sangat kuat dan kebal senjata. Untungnya Brisbane berhasil mencongkel satu matanya yang membuat Deathstalker menyadari celah kelemahannya. Ia lalu memutar tuas di punggung monster itu hingga lendirnya keluar membuat makhluk batu itu akhirnya tumbang. Setelah itu Brisbane mengambil mata mutiara hijau milik monster tersebut. Sementara itu di markas Nick Memon, Jotak dirawat oleh seorang penyihir tersebut. Dan dengan kekuatannya, tangan Jotak yang hilang kini tumbuh kembali sebagai lengan monster yang jauh lebih kuat dan bahkan dapat mengeluarkan senjata. If I am to possess. Di lain sisi, Deathstalker, Dodat, dan Brisbane kembali melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka tiba di kamp tempur Abrasion. Tetapi suasana langsung berubah mencekam ketika mereka mendapati seluruh pasukan di sana telah tewas. Saat mereka menyelidiki lebih jauh, tiba-tiba muncul monster mirip mumi yang bernama Scarabus. Di mana ia menggunakan rantai terbang dan kemampuan berteleportasi. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit dan membuat mereka kewalahan. Tetapi berkat kerjasamanya, mereka pun berhasil mengalahkannya. Malam harinya mereka kembali beristirahat. Brisbane kemudian membantu mengobati luka Deathstalker sambil menasehatinya tentang makna hati. Brisbane mengatakan jika semua orang mempunyai hati dan hati itu yang menentukan takdir manusia. Mendengar ucapan itu membuat Deathstalker menjadi terkesima. That's what rules our fate. Sementara itu, Dodat sedang mempelajari bahasa dari tulisan Sodan. Dari situ ia akhirnya memecahkan bahasa Asmodean sekaligus memutuskan ikatan sihir yang selama ini menghubungkan giok Pangeran Helgan dengan Deathstalker. Tak hanya itu, Dodat juga menjelaskan ramalan kuno yang tertulis di giok itu. Kemudian Dodat menjelaskan bahwa dahulu kala kerajaan yang dipimpin oleh dua makhluk magis tertinggi bernama Talon sang penyihir cahaya dan Sitor sang penguasa kegelapan. Di mana keduanya memakai manusia sebagai pion dalam pertarungan menentukan takdir dunia. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Sitor berkembang begitu besar hingga sulit dikalahkan. Talon kemudian menciptakan sebuah senjata legendaris yang bisa digunakan oleh seseorang yang pernah berjalan di dunia kehidupan dan kematian. Di mana senjata itu disembunyikan di dalam giok kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Kelak seorang kesatria akan bangkit dan menggunakan pedang berbilah 4 itu untuk memadamkan 4 jantung kegelapan dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Reign of darkness. Keesokan harinya, Deathstalker bersama Dodat terbangun dan mendapati diri mereka telah dikepung sekelompok pasukan. Di sini Dodat melarang Deathstalker untuk melawannya karena jumlah mereka terlalu banyak, sehingga mereka hanya bisa pasrah saat dibawa ke sebuah rawa. Kemudian di sana mereka bertemu dengan Grendel, yaitu ratu para pencuri. What else do you have? Ternyata Brisbane telah berkhianat. Ia mencuri giok itu dan menyerahkannya kepada Grendel sekaligus menjual Deathstalker dan Dodat sebagai syarat agar ia diterima sebagai anggota kelompok pencuri tersebut. Grendel juga berencana memberikan giok itu kepada keluarga kerajaan agar mendapatkan hadiah besar. Kemudian Deathstalker sempat ditawari bergabung, tetapi ia menolak sehingga langsung dijatuhi hukuman mati.
Namun sebelum dieksekusi, tiba-tiba muncul monster lumut dari dalam rawa dan membantai semua orang tanpa ampun. Archers! Monster itu begitu brutal hingga mencabik-cabik tubuh manusia. Untungnya Dodat mampu menenangkannya dengan memainkan seruling. Setelah itu ia menyuruh Deathstalker untuk memeluk monster itu sebagai tanda pertemanan agar mereka bisa pergi dengan aman tanpa pertempuran. Deathstalker. Dari sana mereka segera menuju Grim untuk menyerahkan giok kepada keluarga kerajaan. The royal family is waiting for the ambulance. Setelah perjalanan panjang hingga larut malam, akhirnya mereka tiba dan bertemu pangeran kerajaan. Baldur! Deathstalker mencoba meminta imbalan berupa 2 kantong penuh sebagai kompensasi atas penderitaan mereka. Namun ternyata balasannya hanya sebongkah batu. So, these are just regular rocks. Pangeran juga berniat membawa kepala Deathstalker untuk diserahkan ke kerajaan karena kini statusnya sebagai pengkhianat kerajaan. Saat transaksi sedang berlangsung, manuk Sing Motone siji itu tiba-tiba muncul dan menjatuhkan biji-biji yang berubah menjadi pasukan Dreaded. Serangan itu pun membuat Deathstalker dan Dodat berhasil kabur menyelamatkan diri. Namun dalam pelarian mereka kembali dihadang oleh manuk Sing Motone siji itu. Untungnya Dodat berhasil membunuh dengan sihirnya. Tak lama kemudian Jotak muncul menghadang mereka. Menyadari Jotak tidak membawa pedangnya, Deathstalker pun melepas pedangnya sebagai tanda kesatria. Dan mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Akan tetapi Jotak kini dapat mengeluarkan senjata dari tangannya sehingga Deathstalker terluka parah. Untungnya Brisbane datang dan menyelamatkan mereka dengan menusuk Jotak dari belakang. Namun serangan itu tidak mempan bagi Jotak. Jotak lalu bangkit dan mencekik Brisbane. Deathstalker yang melihat itu pun kemudian mencoba bangkit dan menyerang kembali. Akan tetapi serangan Jotak menembus jantungnya hingga Deathstalker pun tewas seketika. Setelah itu Jotak merebut giok tersebut dan membantai pangeran dan seluruh pasukan kerajaan tanpa ampun. It's yours. Of course. Oh. Keesokan paginya, jasad Deathstalker dibawa oleh monster lumut menuju rawa kematian. Dan secara ajaib, para monster itu mampu membangkitkannya kembali dengan ranting yang menutup lubang jantungnya. Saat terbangun, Deathstalker langsung menyadari apa yang harus ia lakukan, yaitu menyelamatkan teman-temannya dan mencegah dunia tenggelam dalam kegelapan. That'll work. Sementara itu, Brisbane dan Dodat telah ditangkap Jotak dan dibawa menghadap Nick Mimon. Di sana Brisbane dipaksa meminum ramuan hitam yang membuatnya seketika tumbang. Jotak kemudian menyerahkan giok itu kepada Nick Mimon. Lalu Nick Mimon menuangkan ketong berisi cairan hitam untuk membangkitkan si Thor, si Raja Kegelapan. It is time! Untungnya Deathstalker datang tepat waktu dengan menaiki kuyang yang dulu dibangkitkan oleh Dodat. Ia langsung terjun ke pertempuran dan menghancurkan pasukan Dreaded dengan sangat mudah. Lalu membebaskan Dodat dari ikatannya. Sayangnya di sini Brisbane sudah sekarat karena tubuhnya ternyata dipakai sebagai wadah kebangkitan si Thor. Deathstalker kemudian mencoba menolongnya, namun Jotak menghadangnya hingga pertempuran pun terjadi kembali. Terlihat Deathstalker dibuat kewalahan. Terlebih kini Jotak memiliki lengan iblis yang kebal terhadap pedang. Di sisi lain, Dodat juga memulai duel sihir dengan Nick Mimon. Keduanya pun saling adu mekanik magic. Pertarungan pun semakin semrawut ketika Jotak terus menekan Deathstalker hingga hampir kalah. Beruntung Deathstalker melihat celah dan menyumpalkan biji Dreaded ke mulut Jotak hingga Jotak pun tewas jeblok. Sementara itu Dodat juga berhasil menjatuhkan Nick Mimon dengan jurus Kamehameha yang dikira meleset. Padahal justru menghancurkan batu besar yang kemudian menimpa sang penyihir.
Akan tetapi kemenangan itu tidak berlangsung lama. Dari tubuh Brisbane, si Thor bangkit dan ilmu hitamnya langsung membunuh Nick Mimon yang telah membangkitkannya. Kemudian Deathstalker merogoh isi tong dan secara mengejutkan menemukan pedang legendaris berpilah 4 yang selama ini tersembunyi, dan ternyata pedang itu ditakdirkan untuk Deathstalker. Kemudian dengan pedang itu ia pun menghadapi si Thor. Di momen kritisnya, Dodat membantu dengan Kamehame yang memberi celah bagi Deathstalker untuk menebas dada si Thor hingga 4 jantungnya terlihat. Lalu saat hendak menghabisi makhluk itu, Deathstalker teringat perkataan Brisbane tentang hati manusia. Jika setiap hati menentukan takdirnya. That's what rules our fate. Ia kemudian melepaskan 1 bilah pedang dan menyisakan 3 yang ia gunakan untuk menusuk jantung si Thor. Serangan itu cukup untuk mengakhiri sang raja kegelapan. Sementara 1 jantung yang tersisa ternyata adalah milik Brisbane sehingga ia tetap selamat. Look complicated. Have her own heart. Keesokan harinya, Dodat menjelaskan bahwa Deathstalker telah mengubah ramalan tersebut, di mana sekarang ia berhak memasuki kerajaan serta duduk di singgasana dan layak menjadi raja. Namun Deathstalker menolak dan justru ingin menghancurkan pedang itu, karena ia percaya bahwa takdir manusia tidak boleh dikendalikan oleh sebuah senjata. Lalu ia meminta Dodat menghancurkannya dengan ilmu sihirnya. Namun bukannya menembak pedang itu, Dodat justru menembak Deathstalker seperti sedang bercanda. Destroy it. Hal itu pun membuat Deathstalker kesal dan ia menyuruh mencoba lagi. Tetapi Dodat tetap bertingkah sama seolah memang tidak ingin menghancurkan pedang itu. I can do it. Doing this on purpose. Hold it high. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.